Ada yang sunnah sifatnya bacaan-bacaan, ada juga yang sifatnya perbuatan-perbuatan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini kita masih sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnahnya agar kelak kita bisa bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pengajian kita pagi ini melanjutkan kajian kita minggu kemarin, masih berkaitan dengan sunanus sholat. Itu hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Jadi sunnah itu bisa berupa aqwal atau sunnah qauliyah, bisa juga berupa sunnah fi'liyah. Ada yang sunnah sifatnya bacaan-bacaan, ada juga yang sifatnya perbuatan-perbuatan. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pagi ini tentang as-sunanul qauliyah, yaitu sunnah-sunnah qauliyah di dalam ibadah salat kita. Dan sunnah qauliyah atau fi'liyah ini kalau kita kerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak merusak salat. Dan tidak juga disunnahkan kita sujud sahwi kalau kita meninggalkannya. Ini sunnah-sunnah fi'liyah maupun sunnah qauliyah. Yang pertama adalah al-qira'atu ba'dal fatihah, yaitu membaca surat setelah membaca fatihah. Jadi kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka tidak merusak sholat. Cuma kita tidak dapat pahala bacaan. Hanya saja tidak merusak sholat dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi kalau kita tidak membacanya. Kemudian Nabi SAW kadang-kadang juga beliau membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Yang biasa kita lakukan itu membaca surat pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca Fatihah. Tapi Nabi kadang-kadang, tidak sering, beliau juga membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat pada sholat yang 4 rakaat. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitabi was surah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah
Ini. Jadi Nabi SAW membaca pada dua rakaat pertama pada zuhur dan asar itu Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah, kemudian surah, membaca satu surat pada dua rakaat pertama. Wa yusammi'na al-ayata ahyanan wa yaqra'u fi raka'ataini al-akhirataini bi Fatihatil Kitab. Kadang-kadang Nabi SAW itu memperdengarkan bacaan sekalipun pada sholat sir. Ini pada sholat zuhur dan asar. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan. Tujuannya apa? Supaya kita memahaminya, mengetahuinya. Kemudian setelah itu Nabi pada dua rakaat terakhir membaca Fatihah saja tanpa membaca surat. Tapi kadang-kadang dalam riwayat lain beliau juga membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, disunahkan juga kita dalam membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca tartil itu sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, dan tidak terlalu cepat sehingga huruf kemudian tajwidnya hilang. Jadi makhrajil hurufnya tidak diperlihatkan, sebagaimana yang kita lihat di beberapa video itu menyelesaikan sholatnya dalam waktu yang sangat singkat sekali, bahkan Fatihahnya tidak terdengar dalam satu napas, panjang pendeknya tidak kelihatan. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, yang kedua sunnah qauliyah itu adalah az-zikru fir ruku' bima ya'ti. Ini zikir di saat ruku atau bacaan-bacaan ruku. Yang pertama adalah Allahumma laka raka'tu walaka aslamtu wa bika amantu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Nah, ini bacaan ruku pertama, tapi ini jarang kita lakukan. Kenapa jarang? Karena kita belum hafal ini. Karena kita belum menghafalnya. Jadi yang pertama adalah zikir yang bisa kita baca di saat kita ruku itu adalah Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bacaannya pada saat kita ruku adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, kalau ini sering kita membaca karena memang kita hafal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian bacaan yang ketiga, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian yang keempat bacaannya Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini Subhana al malikil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini bacaannya ketiga. Nah, yang keempat. Jadi dalam zikir ruku itu Bapak Ibu rahimakumullah ada 4 bacaan.
Ini jadi Allahumma laka raka'tu, kemudian yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, kemudian yang ketiga subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, kemudian yang keempat subhana dzil jabaruti wal malakut, dan seterusnya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah terkait dengan bacaan-bacaan ruku. Ada juga yang biasa kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini para ulama menambahkan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, kemudian pada bacaan berikutnya ba'dal qiyam minar ruku, berarti waktu kita i'tidal. Ini yang ketiga, sunnah qauliyah yang ketiga. Setelah kita mengatakan Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, kemudian Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi bisa kita pilih salah satu di antara yang empat itu setelah kita membaca, setelah kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian bacaannya setelah kita mengatakan Rabbana lakal hamdu, bacaannya itu adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wakkalna laka 'abdun wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Nah, ini panjang sekali dan paling yang pertama sampai bacaan kita wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kita belum membaca lanjutannya ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini lanjutannya dari bacaan doa tadi itu. Kemudian zikir yang kedua yang bisa kita baca setelah mengatakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu adalah Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi ini yang sering kita baca, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ini Bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian selanjutnya sunnah qauliyah yang keempat adalah az-zikru fis sujud, yaitu zikir ketika kita sujud. Maksudnya bacaan ketika sujud. Jadi yang pertama adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, ini juga biasa kita baca pada sujud tilawah. Ini pada sujud tilawah dibaca ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Kemudian yang kedua, bacaan yang seperti pada bacaan tadi itu, bacaan ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian sama juga yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh.
kemudian subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah ini Bapak-bapak, kemudian kita disunnahkan memperbanyak doa di waktu sujud. Jadi di waktu sujud ini disunnahkan kita memperbanyak doa. Wa amma sujudu fajtahidu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtahidu fid du'a. Ini. Maka di waktu sujud itu kita berijtihad, memperbanyak doa karena lebih cepat untuk diijabah. Ini ketika dalam sujud. Karena sujud ini Bapak-bapak gambarannya adalah penghambaan yang paling ini. Karena kita sampai sujud berarti kita sungguh sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita mohon kekuatan. Jadi mohon apa saja yang kita inginkan. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, sunnah qauliyah yang kelima adalah ad-du'a baina sajdatain. Itu doa antara bacaan antara dua sujud. Nah, bacaannya pertama adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini. Jadi ini hadis-hadis, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi yang pertama ini kita baca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian bacaan kedua lebih pendek lagi, bisa kita baca Rabbighfirli Rabbighfirli. Jadi Rabbighfirli Rabbighfirli. Jadi kita mohon ampun kepada Allah dari dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah as-salatu ala nabi ba'da tasyahudil awal wal akhir. Nah, jadi yang sunnah qauliyah itu adalah berselawat kepada Nabi setelah setelah tasyahud pertama dan tasyahud akhir. Ini. Jadi kita disunnahkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Fa amma ba'dal awal fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana afdalu sighis salati ala nabi, sebaik-baik sighat ini ucapan bacaan itu bacaan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, dua kali innaka Hamidum Majid. Ini sebaik-baik sighat selawat kepada Nabi. Tapi biasanya kita sekali saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi yang paling afdal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, selawat kita kepada Nabi setelah tasyahud awal. Selesai tasyahudnya, kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
yang berikutnya, Bapak-Bapak rahimakumullah, wa qad thabata ad'iyatun ukhra. Ini baina tasyahhud wa taslim. Ada juga doa-doa antara setelah tasyahud dan salam. Jadi kita disunnahkan juga berdoa. Jadi di antaranya kita baca satu saja karena banyak doa-doa yang lain. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunub wa la yaghfir adz-dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa antara tasyahud dan sebelum salam. Jadi setelah kita selesai bertasyahud, disunnahkan kita berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, yang ke doa kauliyah yang berikutnya adalah as-sunan al-qauliyah. Yang ke-8 adalah at-taslimatu tsaniyah, yaitu salam yang kedua. Jadi sebagaimana kita jelaskan minggu lalu bahwa yang wajib itu adalah salam pertama. Nah, salam yang kedua itu sunnah, ya, sunnah. Nah, tapi itu nanti pilih. Tapi at-taslimatu tsaniyah pada salam yang kedua, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim taslimatain. Tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam 2 kali. Wa taslimatul ura rukunun. Nah, salam yang kedua itu adalah rukun. Dan salam yang kedua itu fahiya sunnatun, dia sunnat. Kama thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtasara 'alal ula, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cukup beliau itu pernah salam sekali saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yamilu ila syaqqil aymani qalilan, gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya itu pernah beliau hanya salam sekali saja ke arah kanan, dan beliau tidak salam pada ke arah yang kiri. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 adalah adzikru wa du'a ba'da shalah. Jadi zikir dan doa setelah sholat. Ini. Jadi ini banyak sekali riwayatnya. Nanti kita satu-satu biar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, zikir yang sabit dari Nabi setelah sholat itu. Ini setelah kita sholat. Yang pertama adalah man sabbaha fi duburi kulli sholatin man sabbaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara 33 fatilka 99. Nah, ini barang siapa bertasbih selesai salat 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, wa hamidallah 33, kemudian dia bertahmid alhamdulillah 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 33 kali, wa kabbara 33, kemudian takbir Allahu akbar 33 kali. Maka itu kata Nabi tis'un wa tis'una, jadi menjadi 99. 33 kali 99. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tamamul mi'ah, supaya sempurna 9. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Supaya lengkap menjadi 100, itu langsung kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gini. Jadi kalau kita membaca itu, maka semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithlu zabadil bahri, sekalipun dosa kita itu seperti buih yang ada di lautan. Ini Bapak-bapak. Makanya zikir setelah sholat itu jangan kita lupakan. Ini jangan kita begitu selesai sholat salam kemudian kita pergi. Zikir dulu mana-mana tadi itu. Karena kalau kita baca zikir tadi itu, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini juga bisa kita baca selanjutnya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian di dalam bacaan yang keempat, karena sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat, kemudian beliau menghadap jamaah atau menghadap kiri atau kanan. Jadi Nabi itu ada 3 caranya ketika insiraf selesai dari salat. Itu menghadap ke sebelah kiri atau kanan atau menghadap ke jamaah. Nah, kemudian Nabi setelah itu mengatakan Nabi melakukan istighfar thalathan. Nabi SAW beristighfar 3 kali. Setelah itu Nabi mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini. Jadi itu yang dibaca juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima dari Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu an aqra bil muawwadzat dubura kulli salatin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membaca al-muawwadzat. Nah, ini berarti al-muawwadzat itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, setiap selesai salat. Kemudian yang keenam, Nabi mengatakan man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Itu. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat, setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalangi dia antara surga untuk memasukinya kecuali kematian. Itu. Jadi sebenarnya dia bisa masuk surga, tapi karena belum mati, itu yang menyebabkan dia belum bisa masuk surga itu. Nah, karena itu Bapak-bapak, bacaan-bacaan ini bisa kita gabungkan semuanya. Itu di dalam sholat kita. Jadi, tapi ini bacaan-bacaan yang sudah biasa ya kita baca setelah sholat. Nah, bagaimana dengan tadi itu bertahlil? Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu bagian dari tahlil. Jadi kalau kita baca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka itu sudah genap 100. Nah, ini genap 100 Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah.
Nah, kemudian tadi itu Nabi begitu selesai salam juga membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa amma du'a ba'da shalah. Adapun doa-doa setelah salat ini. Faqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma du'a ba'da shalah, adapun doa-doa setelah salat. Faqad sahha 'anil Nabi, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'iddati siyaghin, banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini Nabi membacanya setelah salat, setelah zikir. Kemudian yang kedua, Allahumma inni ala dzikrika, yang kedua Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnati adzabil qabri. Nah, ini doa beliau. Kemudian Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadika. Jadi ini doa yang berikutnya. Jadi qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduka. Kemudian yang keempat, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini doa-doa Nabi setelah salat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, ini doa-doa Rasulullah SAW setelah selesai salat. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sunnah-sunnah qauliyah yang kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak merusak salat, dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi walaupun ditinggalkan sengaja. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah tentang sunnah-sunnah qauliyah. Dan insya Allah minggu besok kita akan lanjutkan tentang as-sunanul fi'liyah di dalam sholat, yaitu sunat-sunat fi'il, perbuatan di dalam sholat kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan kemarin sedikit tentang sholat tasbih. Apakah ada riwayat yang sahih tentang sholat tasbih? Jadi sholat tasbih ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang berbeda pendapat para ulama tentang kesunahan sesuai dengan perbedaan mereka tentang sahih atau lemahnya, dhaifnya sebuah hadis itu. Nah, kalau Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, dan sebagian dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa sholat tasbih itu sunnah kita lakukan, sunnah dilakukan. Nah, caranya, kaifiatnya adalah ketika selesai membaca surat sebelum ruku, itu kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ketika ruku kita baca 10 kali, bangun dari ruku 10 kali, ketika sujud 10 kali, dan terus berulang seperti itu. Nah, ya, jadi begitu cara kaifiat sholat tasbih. Akan tetapi sebagian Imam Ahmad, kemudian termasuk juga Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa sholat tasbih itu tidak sunnah untuk kita lakukan, karena berdasarkan pemahaman beliau tentang hadis-hadis tentang sholat tasbih itu tidak ada yang sahih ini, sehingga beliau berpendapat bahwa sholat tasbih itu tidak sunnah untuk kita
kita lakukan. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, jawaban atas pertanyaan 2 minggu yang lalu terkait dengan sholat sunat tasbih. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga semakin bertambah pemahaman kita tentang sholat ini, sehingga banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan terkait dengan sunan as-salah, yaitu sunat-sunat di dalam bacaan-bacaan sunnah di dalam sholat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.